kita mau sama-sama berdoa supaya Jakarta cepat menang ya atas corona ini. Karena setiap hari kita lihat di TV bahwa angkanya naik terus. Mari kita berdoa supaya Tuhan bantu dan tolong. Dan kita juga mau jaga kesehatan kita. Jangan sering pergi-pergian ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang indah. Berkatilah kami Tuhan. Biarlah kami yang menyampaikan firman Tuhan kan, dan juga mendengarkan, kami sungguh dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat bagus sekali di Filipi 3:17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ini di Filipi 3:17. Rasul Paulus mengatakan kepada gereja di Filipi, ikutilah teladannya dan marilah kita menjadi teladan. Contoh, jadikanlah dirimu teladan dan bukan malah suka mencari kesalahan orang lain. Rasul Paulus tahu bahwa sifat manusia itu aneh. Maunya lihat kejelekan orang lain, mau lihat kesalahan orang lain, tidak pernah mau lihat diri kita sendiri. Ya, kita senang kalau lihat orang lain salah. Nah, Alkitab mengajar kita di 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sekali lagi, Rasul Paulus juga mengatakan, kita mau awasi diri kita sendiri. Jangan kita merasakan kita ini hebat, kita ini nggak salah. Jangan. Tuhan menasihati agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu dan bukan suka mengawasi orang lain. Manusia ini terbalik. Suka sekali lihat kesalahan orang lain, suka gosip kelemahan orang lain. Marilah kita berubah. Berubah apa? Mindset kita. Hidup kita ini bukan awasi orang lain, diri sendiri. Nah, jangan kita merasakan kita ini yang paling benar. Bukan kita merasakan, oh saya rohaninya lebih tinggi dari kamu. Nah tentu, saya mau katakan, ada satu pendeta. Dia itu caci maki pendeta yang lain yang berzina. Dan dia bicara ini itu. Tapi dia sendiri tidak jujur di dalam keuangan. Jadi inilah manusia. Kalau saya bicara pendeta ya saudara tidak tersinggung. Maunya menang sendiri, tidak melihat kelemahan kita sendiri, tapi maunya caci maki orang lain, mencari kelemahan orang lain. Ada lagi saudara ya, yang sungguh cukup dewasa di dalam Tuhan. Dan dia bisnis itu nggak benar. Bohong sana, bohong sini. Bagaimana bisa menjadi kesaksian yang baik? Banyak orang yang kecewa dengan dia. Nah, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Mengawasi diri sendiri, introspeksi diri sendiri, dan jagalah diri sendiri. Kalau kita masih punya hawa nafsu, minta Tuhan tolong. Kalau kita masih ada masalah, kesombongan, minta Tuhan tolong. Karena Tuhan sanggup mengubah kita, asal kita mau datang kepada Dia. Jadi saudara sekalian, memang hal yang mudah bila kita mengawasi, mengamati, menilai, mengkoreksi kelemahan orang-orang di sekitar kita, serta menghakimi mereka. Namun sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidaklah banyak orang mau melakukan mencermin diri sendiri itu. Susah. Jangan bilang Anda, saya pun susah. Sombong. Kadang-kadang egonya tinggi. Tidak mau kita berubah. Udah tahu kita salah, ya udahlah, ya jangan kita tutupin kelemahan kita. Ngaku saja di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita. Saudara sekalian, kemarin saya dengar anak saya memberikan sedikit kesaksian di Father's Day. Aku terharu sekali. Dan dia mengatakan, Dedi aku ya mengajarin kita untuk memaafkan, melupakan orang yang menyakitin kita. Regardless
apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Saya terus terang, saya juga sudah lupa untuk mendidik anak saya seperti ini. Tapi anak saya ini ingat bahwa inilah pengajaran dedinya. Inilah pengajaran orang tuanya yang mengajar dia supaya mengalah, jangan menang. Kalau orang lain jahat terhadap kamu, marilah kamu tetap baik kepada dia. Saudara sekalian, kita anak Tuhan. Kalau kita menang debat dengan orang lain, lu kemarin gue pinjam lu barang, boleh. Sekarang gue mau pinjam sama lu, nggak boleh. Lu punya otak nggak? Libut-libut di sana, padahal teman baik. Nah, akhirnya bukan jadi teman lagi. Nah, inilah jeleknya kita jadi anak Tuhan itu belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengajar kepada anak-anak kita. Kemungkinan kita ngajar itu gampang dan nggak tentu kita bisa melakukannya. Tetapi kalau kita mempunyai kemauan, pasti kita bisa. Saya mengatakan ini dengan jujur. Untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Untuk memaafkan orang yang mengkritik kita, yang tuduh kita, yang fitnah kita, yang lupakan kebaikan kita. Itu nggak gampang. Tapi ada satu hal. Kalau kita mempunyai kelinduan untuk mau mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menang atas masalah ini atau kepahitan yang ada di dalam hati kita. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk lebih mawas diri dan menyelidiki kehidupan kita lebih dahulu. Yaitu, apakah kita mau lebih dulu mengawasi keadaan diri kita sendiri daripada menilai orang lain. Di Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini penting sekali. Marilah kita menguji kita sendiri. Hal ini penting agar ke depan sikap kita tidak membawa kita menjadi pribadi yang sok suci dan sombong rohani, bahkan menjadi Tuhan dan hakim bagi orang lain. Kita sering sekali ke gereja liatin, kenapa sih dia gini ya? Kenapa sih dia operasi hidungnya? Kenapa dia dandan? Kenapa dia pakai gini? Ke gereja itu kritik orang, melihat orang punya kelemahan. Jangan. Kenapa dia di gereja tidur? Saudara sekalian, kita bukan polisi atau FBI. Marilah kita FBI diri sendiri. Sebagus apa kita ini? Roma 14 ayat 4 mengatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Mengawasi diri sendiri adalah tugas dan panggilan bagi umat Tuhan yang bersungguh hati. Hal ini menyangkut dengan integritas dan kedewasaan rohani kita. Saya paling kesal dengan orang itu yang suka kritik orang lain, lihat kelemahan orang lain. Di gereja itu bukan dengan firman Tuhan, tapi lihat ke kiri, lihat ke kanan. Ataupun lihat orang lagi melakukan apa. Jangan. Kita ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita puji Tuhan. Kalau ada yang bicara, kita pelan-pelan bilang, blur, oke, mari kita dengar firman Tuhan. Bagus sekali firman Tuhannya. Begitu loh. Marilah kita ingat, kita jadilah alat Tuhan yang mulia dengan membawa orang lain menemukan kebenaran Tuhan melalui hidup kita, bukan sekedar menunjukkan kesalahan orang lain, namun tanpa jalan keluar. Kalau dia ngantuk, udah gitu kita dekatin dia, bro, kenapa? Kemarin kurang tidur ya? Kok kelihatannya di gereja capek? Dan saya bantu doa. Enak gitu loh. Bukan bilang, lu kenapa sih ngantuk ini? Jangan. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, maka panggilan hidup kita adalah tertib, terawasi, baik oleh diri sendiri dan selalu siap diawasi oleh lingkungan sekitar kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang akan memampukan kita melakukannya. So, kita mau ingat, kalau kita ada kemauan, Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kita. Ngawasilah diri sendiri dan katakan, Tuhan, maafkan aku Tuhan. Kadang-kadang aku lemah, aku malas, aku kurang sincere. Bentuklah aku, biar aku bisa lebih seperti Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau untuk mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengawasi hidup kami.
hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, dan juga mulut kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami semuanya bisa menjadi anak Engkau yang hidup berkenan di hadapan Engkau dan menjadi teladan di dalam lingkungan masyarakat kita ataupun tempat kita bekerja atau sekolah dan saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan dokter dan suster dan semuanya yang pemimpin Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus berkati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta